Salah satu cara untuk menghilangkan ketergantungan terhadap narkoba adalah melalui rehabilitasi. Di samping itu, perhatian dari orang tua atau keluarga dan kerabat terdekat untuk memberikan motivasi agar pengguna terlepas dari jeratan narkoba sangatlah penting. Ya, seorang pecandu harus memiliki kesadaran dari dirinya sendiri agar tidak berkeinginan untuk kembali mengkonsumsi narkotika seperti pengalaman mantan pecandu Putau berikut ini. Dari awal-awal coba-coba dari minuman alkohol itu saya merambah ke benzo atau pil koplo kalau zaman dulu. Dari pil koplo tahun 92-an lah itu. Dari situlah merambah terus sampai akhirnya saya kenal namanya Putau. Begitulah perkenalan pertama Indra dengan Putau, narkoba sejenis heroin yang sempat membawanya pada perjalanan hidup yang kelam. Perkenalan Indra dengan minuman keras dan narkoba berawal sejak ia masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar. Memasuki usia remaja, Indra beralih mengkonsumsi pil koplo hingga suatu saat ia ditawari untuk mencoba Putau. Indra pun terperosok jauh ke dalam perangkap narkoba dan menjadi pecandu selama 11 tahun. Ya barang itu harus ada tiap hari. Harus ada, apapun caranya. Mungkin kita mau jambret, atau kita mungkin mau nodong, atau mungkin kita mau jual barang-barang yang ada di rumah kita, atau mungkin kita untuk berbohong mendapatkan uang supaya kita bisa beli barang. Pokoknya segala cara itu harus kita lakukan untuk dapetin barang itu. Tak hanya menjadi pecandu, Indra juga sempat menjadi pengedar. Petualangannya itu membawanya ke balik jeruji rutan Salemba. Di Salemba itulah saya malah semakin menggilai narkoba dan saya tidak berpikir untuk lebih ke depannya lagi. Ternyata Allah menyentil saya dengan saya diberikan suatu kado istimewa yang harus saya terima sampai sekarang. Dari narkoba itu berdampak bahwa saya harus mengidap HIV positif karena saya menggunakan Putau itu dengan jarum suntik. Pelan-pelan Indra mulai menyadari bahwa perilaku yang ia lakukan salah. Indra akhirnya memilih untuk menjalani rehabilitasi di tahun 2005 hingga akhirnya ia kini menjadi salah seorang konselor di tempat rehabilitasi Madani. Tempat rehabilitasi narkoba Madani menggunakan 4 metode terapi untuk menghilangkan ketergantungan terhadap psikotropika. Metode itu adalah stabilisasi dengan menggunakan pengobatan, lalu pengobatan psikologi dengan konseling, terapi sosial dengan aktivitas dan komunitas, serta terapi spiritual yang ditekankan sejak awal masuk rehabilitasi. Pengguna narkoba biasanya memperlihatkan sikap manja, sering berbohong, dan temperamental. Perilaku tersebut juga yang umumnya semakin ditunjukkan di awal masa rehabilitasi. Kalau dari tampilan fisikly sih beda-beda ya Mbak ya. Kalau misalnya ada yang bisa terlihat langsung, kayak kalau pengguna jenis ganja itu pupil matanya muncul, atas kantung matanya, itu yang pengguna-pengguna narkoba jenis tertentu gitu kan. Ciri fisik, kurus gemuk tidak bisa langsung kita judge itu narkoba. Teman-teman sendiri yang mungkin yang sudah berkecimpung narkoba, dari bau, kalau alkohol ya bau mulut ya, itu standar ya. Cuman kalau misalnya dari keringat, itu bisa tercium sebetulnya antara bau yang sabu, yang apa gitu ya, bagi yang sudah berpengalaman gitu. Dari kalau yang pengguna sabu atau Putau biasanya garuk-garuk hidung nggak jelas, itu musap-musap gini, itu diantara ciri-ciri itunya. Tapi tidak, ada orang garuk hidung, dia pakai nggak bisa gitu juga gitu. Tetap harus ada penjelasan medis, tes urin dan lain sebagainya, itu baru. Dengan penerapan metode terapi secara rutin dan disiplin, perlahan-lahan perilaku seorang pecandu akan berubah. Berapa lama proses hingga seseorang betul-betul sembuh tentu bergantung pada kemauan masing-masing individu. Selain itu, dukungan dari keluarga dan kerabat dekat juga dapat memotivasi seorang pecandu untuk lebih cepat sembuh agar dapat kembali ke masyarakat tanpa harus terjerat si barang haram narkotika. Dari Jakarta, Aseani Setiorini, Teddy Suhendi, TV One mengabarkan.